Lihat fotonya, di situ tampak Prabowo memberikan kode gitu loh ke Anies Baswedan. Apa arti dari kode tersebut? Apakah dia bilang, Anies sabar gitu ya, nanti ada giliran kamu. Bukan tidak mungkin Anies Baswedan bakal gantikan Wapres Gibran. Apakah Prabowo mau? Atau apakah anak Abah setuju? Yuk disimak sampai selesai guys ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Hendris? Semoga Sobat Hendris dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa, Sobat Hendris, welcome back to my YouTube channel Hendris Media. Sobat Hendris, belakangan ini rame banget ya di media sosial perihal wacana pemakzulan Gibran. Di tengah kasus dugaan ijazah palsu yang terus berkembang dan mengalir semakin deras ya, bukannya berhenti malah seperti tidak ada endingnya gitu ya. Mana Rismon Sianipor sudah terus mengulik-ngulik gitu ya hingga ke Pak Kasmujo, dan kondisi Pak Jokowi pun di tengah kisruh dugaan ijazah palsu ini ya, apalagi ini adalah mulai terbongkar nih dugaan ijazah palsu ini. Kalau ijazah palsu Jokowi itu, ijazah Jokowi itu dibuat, kabarnya gitu ya, dibuat di Pasar Pramuka yang dulu pernah terbakar. Nah, ini dicucuk logi gitu ya. Jangan-jangan dulu dibakar untuk menghilangkan barang bukti. Pokoknya banyak lagi. Hingga saat ini kita perhatikan mulai heboh mengenai penyakit kulitnya gitu ya. Dan tampaknya semakin parah. Mulai timbul ngelupas-ngelupas, bengkak-bengkak di pipi, plus lagi di tangan gitu ya. Luput dari sorotan publik, itu tangannya mulai mengelupas gitu ya, bengkak-bengkak. Bahkan ketika sesi wawancara sekali disembunyikan gitu di belakang. Nah, ada apa dengan penyakit kulit yang diderita oleh Jokowi? Apakah ini murni penyakit kulit, alergi? Karena memang dia pernah mengatakan kalau dia alergi gitu ya saat berkunjung ke Vatikan gitu ya. Dan kembalinya terkena alergi. Nah, kita nggak tahu nanti bagaimana. Apakah ini benar penyakit ini bisa disembuhkan atau tidak? We don't know, ya kan? Nah, ini semakin parah gitu ya dengan wacana pemakzulan Gibran yang terus didengung-dengungkan oleh para purnawirawan bahkan sampai di DPR. Dan ini ada video terbaru, ada masyarakat mahasiswa berupaya untuk demo gitu ya saat Gibran berkunjung ke Blitar ya, demo pakai spanduk. Itu ada videonya viral banget, itu dirampas oleh Pas Pampres gitu. Saudara, sejumlah mahasiswa di Blitar, Jawa Timur diamankan Pas Pampres saat ada kunjungan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Mereka diamankan karena mencoba membentangkan poster saat Wapres datang. Dalam video amatir ini tampak 3 mahasiswa diamankan oleh Pas Pampres di Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar pada Rabu siang. Petugas juga menyita sejumlah poster yang dibentangkan para mahasiswa saat Wapres Gibran melintas. Nah, mereka kan untuk menyuarakan gitu ya, tapi kok dirampas gitu loh ya. Kalau memang katanya untuk steril gitu loh ya, kok gitu amat kan gitu kata netizen gitu. Nah, sementara itu wacana pemakzulan ini terus diangkat, kemudian perlahan tapi pasti orang-orangnya utusannya Jokowi itu mulai digeser nampaknya, dan para oposisi itu mulai masuk di pemerintah Prabowo. Kita dengar kabar itu Novel Baswedan yang dulu pas era Jokowi sempat disingkirkan gitu ya. Nah, sekarang mulai masuk lagi ya di Satgasus gitu ya, penerimaan negara. Ini sesuai juga dengan ide brilian Anies Baswedan tentang fiskal, mengamankan fiskal di bawah presiden. Jadi ide-ide Anies Baswedan pun mulai dipakai oleh pemerintahan Prabowo. Tentang perbaikan kelembagaan keuangan negara. Jadi kita melihat perlu dibentuk badan penerimaan negara yang berada di bawah presiden langsung. Yang ini terpisah dari kegiatan treasurer. Nah, ini dua hal yang berbeda. Treasury itu dikelola tersendiri, kemudian di sini penerimaan itu tersendiri. Ini satu hal. Dan yang tidak kalah penting adalah perluasan tadi tax base kita. Nah, perluasan ini, Bapak sekalian,
ada istilah yang biasa digunakan itu fiskal kadaster. Apa fiskal kadaster itu? Melakukan semacam sensus ulang. Dan sensus ulang ini ketika dikerjakan akan membuat kita bisa mengidentifikasi objek-objek pajak yang terlewat. Nah, tapi itu dilakukan biasanya fiskal kadaster itu yang enggan melakukan adalah justru yang dari dalam badan pajak itu sendiri. Karena dengan melakukan fiskal kadaster itu maka akan ketahuan mana yang sesungguhnya terlewat, mana yang sesungguhnya terlewat dan jadi rente di situ. Ini kalau contoh kami di Jakarta, tanahnya bayar terus, sudah ada gedung 10 tahun, gedungnya nggak pernah tercatat. Jadi dia nggak pernah bayar pajak gedung. Tapi apakah benar nggak bayar? Sebetulnya ada pemeriksaan, tapi disitulah kenapa fiskal kadaster itu tidak diinginkan. Begitu masuk, maka tidak bisa lagi ada hengki-pengki di situ. Oke? Karena seluruh datanya akan tercatat melalui fiskal kadaster. Jadi menurut saya fiskal kadaster ini penting untuk dilakukan. Oke. Gitu kira-kira. Ya, baik, terima kasih. Selain itu juga Sahabat Hendris, Refli Harun kabarnya juga bakal masuk di pemerintahan. Apakah benar demikian Sahabat Hendris? We don't know. Mungkin praktisi ataupun orang-orang yang berkompeten di bidangnya itu mulai perlahan mulai diangkat, sementara yang tidak berkompeten, apalagi ini ada video viral Bahlil ya, yang dicuekin salaman oleh Prabowo di pesawat. Itu viral banget videonya. Hati-hati ini capres-capres. Kalau mau jauh-jauh dengan Pak Jokowi, ya sudah, hasilnya tahu sendiri. Jadi ini saya mau jujur ini. Bagi capres-capres yang mau menang, maka baik-baiklah kalian dengan Bapak Presiden Jokowi. Tapi kalau capres yang mau bikin antitesa dengan Pak Jokowi, ya silakan, hasilnya juga akan ketahuan. Apakah pelan tapi pasti orang-orangnya geng Solo itu mulai dipretelin, mulai dihabisin oleh Prabowo? Karena ini juga sesuai dengan statement Pak Anies Baswedan ketika mengisi kuliah gitu ya. Itu Pak Anies mengatakan, ya saya yakin nanti pemerintah yang akan bisa menangani soal itu semua gitu ya. Di video saya sebelumnya, PKS mulai sowan ke Prabowo juga akan menggandeng Anies Baswedan. Apakah ini juga celah masuknya Anies di kabinet Prabowo atau gimana? Nah, apalagi ini ada kode dari Mahfud MD, kemungkinan Anies Baswedan itu bisa masuk dan juga mungkin bisa menjadi salah satu kandidat kalau nanti beneran Gibran itu dimakzulkan ya. Salah satu kandidat kuatnya AHY, Puan Maharani dan juga Anies Baswedan. Walaupun persentasenya sedikit sih Anies Baswedan, tapi itu tidak menutup kemungkinan karena politik gitu ya. Dan saya juga menyimak dari beberapa pengamatan teman-teman gitu ya di media sosial, kemungkinan Anies masuk itu besar gitu ya. Karena kan nanti Pak Anies Baswedan itu bisa juga sebagai diplomasi dari pemerintahan Prabowo ke depan gitu ya. Dan juga mengerjakan PR-PR yang besar dan menyelamatkan negara Indonesia. Bisa jadi seperti itu. Itu tidak menutup kemungkinan ya kan, tapi kita nggak tahu nanti bagaimana. Dan kalau kita lihat dari foto Pak Anies Baswedan ketika memberikan selamat ke Prabowo, bersalaman dengan Prabowo beberapa waktu lalu, kita lihat fotonya, di situ tampak Prabowo memberikan kode gitu loh ke Anies Baswedan.
Apa arti dari kode tersebut? Apakah dia bilang, Anies sabar gitu ya, nanti ada giliran kamu. Kayaknya begitu, kalau saya ngelihat gitu loh. Nanti ada giliran kamu, sabar katanya. Karena ini kan mungkin bisa jadi Prabowo pelan-pelan mengatasi problematika yang ada, karena ada utusan geng Solo yang tentu di awal-awal pemerintahan Prabowo dikasih panggung gitu ya. Nah, ketika bermasalah nanti mungkin bisa digeser, bisa jadi seperti itu ya kan. Jadi di situ kayaknya Prabowo mengatakan kepada Anies Baswedan, ente sabar gitu ya, nanti ada gilirannya ente. Nah, gilirannya itu sebagai apa gitu loh. Apakah Menteri Keuangan, katanya ada teman-teman yang mengatakan bakal mengganti Menteri Keuangan. Bisa jadi, kayaknya Pak Anies juga paham gini gitu ya. Apalagi diungkapkan terusnya ya. Ini bola salju ya, politik tingkat tinggi ya. Kasus dugaan ijazah palsu yang terus terungkap ke publik gitu loh. Yang tidak ada habisnya, tapi Prabowo seolah-olah membiarkan gitu loh. Apalagi kan dugaan ijazah palsu ini kuat banget politiknya gitu loh. Jadi bisa menjadi senjata, istilahnya kalau sekarang Israel dengan Iran itu menggunakan rudal hipersoniknya untuk menekan lawan itu loh. Nah, itu juga mungkin peluru yang paling canggih yang digunakan dalam politik untuk menekan lawan politik, mungkin geng Solo. Nah, oke. Nah, jadi saya bisa melihat gitu ya, itu kode ketika Pak Prabowo menggenggam tangan Anies Baswedan kemudian menunjuk begitu, bisa jadi itu kode nanti tunggu, sabar, ada gilirannya kamu. Karena kan tidak menutup kemungkinan Prabowo dan Anies kan dulu bersatu ya kan. Ini politik guys ya, politik itu dinamis guys ya. Kadang bisa jadi teman, bisa jadi lawan. Mungkin kemarin Pak Anies jadi lawan gitu ya, dengan Prabowo, bisa jadi nanti tidak menutup kemungkinan bisa jadi teman, ya kan? Ya, untuk Republik Indonesia, kenapa tidak? Kalau memang ingin bersama-sama membangun, karena Prabowo sekarang itu kan kayaknya memang ingin menyelamatkan fiskal, ya, keuangan negara dari bocornya gitu ya. Mudah-mudahan pidato-pidato Prabowo yang dulu itu pelan-pelan dia siapkan, karena pidato Prabowo mengucapkan hidup Jokowi itu sangat-sangat politis gitu guys ya, berusaha untuk menyenangkan Pak Jokowi, tapi di sisi lainnya tahulah apa kira-kira maknanya, karena ada juga analisa seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan Pak Anies bisa masuk kalau ide-idenya sekarang sudah mulai dipakai ya kan. Meritokrasinya juga mulai dipakai, walaupun ada di sana sini yang masih belum diperbaiki oleh Pak Prabowo. Mungkin perlahan, kita positive thinking saja dengan langkah positif Pak Prabowo ya kan. Dan mungkin juga ini Pak Prabowo ingin menyatukan semua, termasuk anak Abah, karena anak Abah ini kan solid banget guys ya. Jadi harus disatukan dengan mungkin masuknya Anies Baswedan, maka pemerintah itu akan berjalan dengan kuat dan efektif. Jadi gitu guys ya. Tapi itu dari perspektif yang lain ya. Kalau dari perspektif saya, seperti yang di video saya sebelumnya saya mengatakan, kalau ada sisi plus minusnya, kalau nanti Pak Anies masuk di pemerintahan Prabowo ataupun menggantikan Gibran, kalau Gibran dimakzulkan, ada plus minusnya. Plusnya mungkin Pak Anies bisa membantu pemerintah Prabowo memperbaiki dan meningkatkan kinerja pemerintahan Prabowo. Mungkin itu plusnya. Minusnya nanti langkah politik Pak Anies, karena kan otomatis Pak Anies harus bekerja bersama dengan Prabowo. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, mungkin itu juga jadi yang tidak sesuai, sejalan, sevisi dengan Pak Anies, itu nanti mungkin akan jadi batu sandungan sendiri oleh Pak Anies Baswedan. Nah, kalau saya pribadi menilai dan punya perspektif, ya Pak Anies mungkin tidak perlu masuk pemerintahan, apalagi menggantikan Gibran. Mungkin ada politisi yang lain, tapi Pak Anies bisa berkontribusi untuk pemerintah dengan membantu pemerintah secara tidak langsung lewat ide-idenya, memberikan masukan kepada pemerintah. Jadi seperti yang dia katakan gitu ya, kalau nanti
oposisi itu kan sama terhormatnya dengan pemerintah gitu loh. Jadi kalau nanti dia masuk, maka buzzer itu akan menyerang Pak Anies sedemikian rupa. Nah, dulu katanya oposisi itu sama terhormatnya, tapi sekarang malah masuk pemerintah. Jadi nanti malah jadi serang habis-habisan oleh buzzer nih yang tidak suka dengan Anies Baswedan. Nah, kalau saya malah mungkin ya itu tadi, Pak Anies tidak perlu masuk, ya tidak perlu menggantikan Wapres Gibran. Pak Anies bisa berkontribusi untuk pemerintah Prabowo dengan ide-ide, dengan visi misi, dan juga memberikan sumbangsi berupa sekarang kan banyak ya, dia memberikan kuliah-kuliah dan juga seminar-seminar di berbagai tempat. Itu juga salah satu kontribusi besar Pak Anies Baswedan untuk Indonesia, walaupun tidak masuk dalam pemerintahan. Setuju nggak sama Hendris? Lalu kemudian dengan aksi bersama ini kan, dia membangun jembatan ya, seperti kata Pak Anies, walaupun hal kecil itu setidaknya bisa bermanfaat untuk negara Republik Indonesia. Saya rasa itu lebih bagus. Pak Anies teruskan itu, ya kan? Itu toh juga tanpa masuk dalam pemerintahan, Pak Anies sudah berbuat banyak untuk Indonesia. Ya, kontribusinya dengan ide-idenya yang brilian, yang salah satunya sekarang kan dipakai itu. Itu sangat bagus ya. Dan tidak untuk kemungkinan walaupun oposisi, Pak Anies Baswedan juga bisa memberikan sumbangsi yang besar untuk negara di Republik Indonesia. Ya nggak? Betul nggak Sobat Hendris? Jadi kalau menurut saya sih begitu. Ya, walaupun banyak narasi-narasi yang mengatakan nanti Pak Anies bisa menggantikan Menteri Keuangan lah, masuk kabinet Prabowo lah, bahkan juga menggantikan Gibran kalau Gibran dimakzulkan. Nah, kalau saya punya perspektif yang berbeda. Ya, kalau saya ya, boleh kalian berbeda, pandangan saya boleh juga sama gitu ya. Jadi Pak Anies tidak usah masuk ya ke pemerintahan, tetap jadi oposisi ya. Karena juga membangun politik Pak Anies ke depan gitu loh. Ya, mempersiapkan diri Pak Anies di tahun 2029. Setuju nggak sama Hendris? Ya, itu pandangan saya ya. Ini mungkin berbeda dengan teman-teman. Jadi itu sama Hendris mengenai isu-isu bakal bukan tidak mungkin Pak Anies Baswedan menggantikan Gibran, bakal gantikan Gibran, Wapres Gibran, apakah Prabowo mau, atau mungkin kalau sekarang kita balik judulnya, apakah Anies Baswedan mau? Dan kalau saya punya perspektif yang berbeda. Gimana menurut kalian sama Anies? Kalian bisa komen di bawah guys ya. Oke, itu saja mungkin video kali ini sama Anies. Thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.